Kebetulan ada bahan asam-aseman atau asam sarap yang dicangkok dengan cara seperti itu. Nah, ini asam sarap yang hasil cangkokan dengan cara seperti tadi. Ini pacar Cina. Pacar Cina tuh dulu sebelum ada hina yang dikemas dalam tabung sebentuk kerucut, itu sebenarnya bukan itu pun sebenarnya bukan henna herbal, tapi itu adalah perak nitrat. Ini pacar Cina ini pacar yang organik, jadi bahan alam. Rencana mau dicangkok, tapi ada triknya, karena akan dicangkoknya bukan hanya untuk memperbanyak, tapi untuk dibikin bonsai. Itu triknya adalah ketika mengupas kulit cangkokannya. Jadi setelah dikupas seperti biasa, ada sedikit modifikasi, yaitu di bagian kulit atas itu dibelah lagi dan dikupas lagi, dan di sini dikeringkan juga. Ini kebetulan pakai pupuk grow root penumbuh akar ini. Jadi ini adalah pupuk untuk mempercepat tumbuh akar, mempercepat dan perbanyak. Jadi kalau mau nyangkok itu, ini kelihatan ada basah habis dibalur tadi pakai kuas, dioleskan. Nah, ini dimekarkan gini adalah fungsinya untuk memperbanyak atau memperluas area tumbuh akar, karena akar akan tumbuh dari pinggir kulit. Jadi dengan diperbanyak gini, dipecah gini, area tumbuh akarnya akan lebih banyak. Plus keuntungan lainnya adalah bentuk bagian bawahnya akan lebih besar, akan menjadi lebih besar dibanding atas. Nah, itu yang menjadi ciri khas bonsai, yang menandakan bahwa pohon tua adalah bentuknya bawah besar, makin ke atas makin mengecil. Nah, karena cangkokan kalau tidak dengan cara seperti ini, dia akan lurus saja, itu akan ketahuan cangkokannya. Begini pun sebenarnya akan tetap ketahuan kalau pas dibuka akarnya. Tapi paling tidak kita sudah mendapatkan bentuk segitiga. Jadi segitiga sama kaki. Nah, ini sama seperti ini. Dimekarkan dulu itu tadi, supaya nanti ketika akarnya tumbuh banyak, karena dibantu dengan pupuk akar ini, dia akan mengganjal dan sehingga memadat, dia akan membengkak di bagian bawah. Nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Kebetulan ada bahan asam-aseman atau asam sarap yang dicangkok dengan cara seperti itu. Hanya bedanya dulu adalah memecahnya hanya tiga lembar. Yang itu tadi 8 lembar. Nah, ini asam sarap yang hasil cangkokan dengan cara seperti tadi. Ini sebenarnya dulunya kulit. Ini ke bawah nih ke kayu hasil cangkokan, kemudian ini dipecah. Hanya pecahnya nih kemarin pecah 3. Jadi pecah 3-nya. Yang ini tidak terlalu kelihatan karena ke bawah kurang dimekarkan. Tapi yang ini bagian bawah ini, karena dimekarkan kelihatan seperti batang besar ke bawah. Padahal ini tadinya kulit. Dan inilah tumbuh akarnya dari kulit dari pinggir kulit yang dikupas. Begitu juga yang ini, yang kulit yang ini sudah dipecah. Kemarin itu sudah dipecah tapi tidak dimekarkan. Jadi yang dimekarkan hanya yang ini. Jadi ini kelihatan bekasnya tuh, garis bekas pecahannya masih muda. Sayangnya kemarin dulu tidak dipecahkan, jadi agak sulit. Nah, jadinya akan seperti ini. Makin ke atas dia makin mengecil. Padahal bentuk ukuran kayu aslinya ketika awal dicangkok tuh ya sama, dari atas ke bawah tuh ukuran sama. Tapi dengan cara seperti itu, bagian bawah menjadi bengkak karena memar dan tumbuh akar, sehingga lebih banyak dapat makanan. Jadi batangnya lebih besar dari bawah, dan si kulit yang dimekarkan ini menjadi kaki, jadi seperti akar yang memutar. Untuk media tanam ini pakai 3 campuran. Yaitu pertama tanah merah. Ini tanah uruk, tadinya untuk tempat main golf, tapi masih belum padat, tapi nggak apa-apa. Ini diminta dulu tadi sedikit tanah merahnya untuk bahan campuran. Tanah merah. Kemudian bahan kedua adalah ini tanah dengan pupuk kandang, tanah sekam, tanah bekas bakaran sampah dengan pupuk kandang, dan ditambah kokopit.
Kokopit adalah batok kelapa yang dihancurkan jadi seperti abon. Ini tadinya batok kelapa. Ini kokopit banyak jualan, 50.000 sekantong ini. Ini beli khusus memang untuk mencangkok. Jadi dengan bantuan untuk mencangkok dengan bahan tanah superfood untuk tumbuhan ini. Jadi campuran dari tanah merah, pupuk kandang, pupuk tanah sekam plus pupuk kandang dan kokopit jadi gembur. Ini sudah jadi superfood untuk tumbuhan. Jadi pohon apapun kalau dengan tanah ini udah bisa dipastikan sehat, segar bugar. Nah, ditambah lagi ini pupuk akarnya untuk mempercepat dan memperbanyak tumbuh akar pas di batangnya nanti. Gitu. Ini biasanya sebulan harusnya sudah tumbuh akar dengan makanan superfood seperti ini. Kemudian untuk pembungkusnya pakai kantong kresek. Ini dibelah jadi satu plastik, satu sisi bisa jadi dua. Jadi satu kantong kresek bisa jadi 4 lembar ini untuk menutup. Ini kuas bekas ini tadi, bekas pupuk akar. Jadi nanti diikat dulu ke sana. Nah, untuk cara mengikat plastiknya, jadi diikat dulu bagian bawah dengan posisi terbalik, artinya kita mengikatnya menutup yang bawah, bukan menutup kayu yang sudah dikupas ini. Nah, ini dengan harapan bahwa ketika ini dibalik ke atas, seperti ini, balik ke atas, di sini akan membentuk kantong. Di bawahnya akan membentuk kantong. Pembentuk kantong ini di sini akan menjadi kantong cadangan air jika memang lambat nyiram atau apa. Jadi kantong ini akan jadi apa? Akan jadi tetap basah karena menjaga air. Sementara nanti di atas ini diikat lagi seperti tadi, agak kendur. Kalau bawah kan tadi dikuatkan, yang nanti agak kendur, jangan terlalu kuat supaya ketika disiram atau ada hujan ada celah untuk masuk ke rembesan air. Hasil akhirnya yang di bawah tadi karena diikat dari bagian dalam dan jadinya membentuk kantong untuk menampung air. Jika memang tidak hujan atau tidak disiram, masih ada simpanan air di bawah bagian ini. Jadi nanti lubangnya jangan di bawah sini, tapi di pinggir aja. Jadi ini biar jangan bocor supaya untuk menyimpan cadangan air. Di bawah tadi waktu ngikat bagian dalam itu cukup kuat, dikuatkan supaya tidak ada bocor. Sementara bagian atas agak kendur, bila perlu tanahnya masih kelihatan sama seperti ini dan membentuk corong. Jadi kalau misalnya hujan atau disiram, kita cukup menyiram kayu, rembesannya akan masuk ke dalam tanah cangkokan ini. Begitu ceritanya. Oh ya, ini dibantu lakban supaya rapi aja. Inilah jadinya. Kelihatan memang cukup besar untuk sebuah dibandingkan dengan ukuran batangnya. Ini cukup besar karena memang tadi akarnya dikembangkan. Jadi di bagian ketiak kulit yang dimekarkan itu diisi tanah dulu supaya mekar, baru diisi tanah di bawahnya. Cara nyiramnya, jadi cukup dari kita nyiram batang atas, air akan masuk ke corong itu dan meresap ke dalam cangkokan. Ini sama juga kita Jadi kalau nyiram dari jauh cukup nyiram batangnya aja. Oke, basah. Sama seperti ini. Masuk. Begitu. Untuk penyiramannya, penyiraman pertama pakai air biasa aja, air kerangan, tanpa penambahan pupuk apapun, karena tadi di batang yang akan dicangkok tadi sudah dibaluri dengan pupuk ZPT, pupuk grow root. Pupuk grow root ini fungsinya untuk mempercepat tumbuh akar baru. Jadi kalau misalnya tanpa grow root nih normalnya sekitar 2 minggu atau 1 bulan baru tumbuh akar. Dengan bantuan grow root nih 10 hari sudah 10 sampai 14 hari udah keluar akar baru. Nah setelah nanti keluar akar baru sekitar 2 minggu, 10 hari atau 14 hari baru kemudian disiram dengan campuran ZPT. Jadi ZPT dosisnya untuk satu tutup ini dalam 1 ember, untuk disiramkan. Tapi kalau hanya cangkokannya hanya 2 cukup, mungkin 1 sendok teh masukkan ke dalam 1 gayung, air 1 gayung atau 1,5 liter, disiramkan seperti tadi. Begitu.
Jadi untuk urusan cangkok mencangkok, mungkin ada dua ini yang akan sangat membantu. Tidak wajib, tapi akan sangat membantu untuk mempercepat tumbuh akar dan untuk melebatkan akar. Karena fungsi pupuk ZPT ini adalah melebatkan. Jadi ketika akar sudah keluar, sudah tumbuh, supaya lebat dengan ZPT ini. Gitu. Jadi satu pupuk grow root, satu ZPT. Ini mestinya 6 minggu sudah bisa dipotong dengan bantuan ini. Tapi kalau misalnya tanpa bantuan pupuk, mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan baru bisa siap dipotong. Artinya akarnya sudah mulai besar dan keras dan siap untuk diturunkan. Tapi kalau dengan bantuan ini bisa lebih cepat, bisa mempercepat 2 atau sampai 4 minggu dan memperbesar probability untuk tumbuh. Karena kalau nggak hati-hati juga bisa kering aja, malah mati. Begitulah tutorial cara mencangkok untuk bahan bonsai. Kalau tidak ada rencana untuk dijadikan bonsai sih, hanya untuk memperbanyak dan diturunkan, yang nggak usah pakai cara ribet seperti tadi, ya cukup cangkok seperti pada umumnya langsung turunkan. Hanya karena memang saya rencana ini cangkokannya akan dijadikan bonsai dengan ketinggian ukuran medium, ketinggian sekitar 40 cm nantinya. Jadi ya perlu trik khusus biar batang di bagian bawahnya menjadi besar dan akarnya melebar. Begitu, sampai ketemu di tutorial berikutnya.